kurang semangat. Shalom siapa Tuhan? Shalom. Apa kabar hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ini belum semua yang jawab nih. Apa kabar hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kita masuk dalam doa. Amin. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Yesus. atas penolongan Tuhan yang telah ada buat kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu. Amin. Yesus. Tuhan Yesus berkati kami. Berikan kami hati yang mau mendengarkan Tuhan, yang mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hati kami Tuhan, supaya kami mau berserah, mau menyatakan bahwa Engkau lah Tuhan kami satu-satunya. Amin. Yesus. Amin Tuhan. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan hari ini, Engkau berikan mereka Tuhan Yesus ketenangan hati supaya mereka bisa sampai di sini dengan selamat Tuhan Yesus. Dan tetap penyertaan Tuhan ada untuk teman-teman kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan akhir. Tuhan Yesus yang pimpin kami, karena kami tahu Kau lewat pimpinan Tuhan semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Seperti hidup kami yang mau mengandalkan Tuhan, Dalam nama Yesus. pasti Tuhan akan beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita harus tahu Tuhan Allah kita itu adalah sumber keselamatan buat kita, Amin Tuhan. kota benteng kita. Dan kalau kita dalam kesesakan, janji Tuhan itu selalu teguh. Kita harus bisa camkan itu dalam hati kita, karena Tuhan kita itu janjinya tidak pernah berubah. Kita angkat satu pujian ini dengan kesungguhan hati. Beri hati yang terbaik buat Tuhan, Amin. karena Tuhan akan beri yang terbaik buat kita. Amin. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Amin Yesus. Selaku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, menjadi
udah Tuhan. Kami mau mencari wajah Tuhan. Amin Yesus. Kami mau menantikan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pasti akan pulihkan kami. Amin Yesus. Amin Tuhan. Kamu ada buat kami selalu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Yesus. Kami mau mengangkat pujian kami. Kami mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Kami mau melupakan semua masalah kami. Dan kami mau hari ini hanya untuk Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima Tuhan. Siap untuk bersorak-sorai. Amin. Salam kiri kanannya. Katakan, kami mau bersorak-sorai. Kami mau bersorak-sorai. Yuk kita angkat pujian ini. Kami mau bersorak. Pokoknya saya tidak mau ada yang lihat yang tidak bergoyang ya. Amin. Yuk. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
kadang di hidup kita, kadang kita berkata seperti itu, Tuhan nggak tolong saya, ya kan? Di saat Tuhan tidak tolong kita, kita tuh putus asa. Jadi kita tuh jadi kayak mau melayani Tuhan tuh kayak jadi setengah-setengah. Dan saudara-saudaraku berpikir yang melayani itu cuma kami, tapi saudara-saudaraku semua itu pelayan Tuhan. Amin. Kami di sini cuma melayani Tuhan dan ya dengan cara kami bermain musik. Tapi teman-teman semuanya melayani Tuhan itu di kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman jangan berpikir di saat teman-teman saudara-saudaraku semuanya mengalami kesusahan, ih kok Tuhan gak bela saya sih? Percaya, Tuhan pasti bela kita asal kita mau berserah kepada Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh
bersyukur Engkau menjadi pembela kami. Amin Yesus. Bahkan ketika kami berdosa, Engkau pasang badan di kayu salib supaya kami beroleh pengampunan dari Bapa. Engkau pembela kami Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Biarlah kami menjalani hari-hari dengan satu keyakinan. Selama kami hidup sesuai dengan firman kebenaran, selama jalan kami lurus di jalan Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pembela kami. Amin Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam. Kami tidak perlu takut dengan 1000 musuh yang mengepung kami. Karena tangan Tuhan sanggup melindungi, tangan Tuhan sanggup menopang kami. Amin Tuhan. Bahkan Kau yang berperang bagi kami. Amin Terima Yesus. kasih Tuhan. Biarlah pagi siang hari ini kami siapkan hati kami. Kami mau arahkan perhatian kami untuk kami mendengar, memperhatikan dan menyimak setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah setiap kebenaran itu membuka pikiran kami, mengarahkan jalan kami, supaya kami terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Apapun yang mereka persembahkan kepada Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Kau sendiri yang memberkati mereka supaya mereka boleh mengembangkan setiap talenta yang mereka punya. Makin hari makin dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Terima kasih. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani kita dalam pujian penyembahan. Saudara yang dikasih Tuhan, iya. Hari ini kita akan belajar satu peristiwa di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, saya beri judul firman Tuhan hari ini, Recalling and Recommitment. Ya, panggilan ulang dan komitmen ulang. Ya, mari kita lihat teks. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, maka para murid itu benar-benar tergoncang. Mengapa? Selama ini mereka percaya banget sama Tuhan Yesus. Ya, 12 murid ini percaya banget. Mereka melihat mujizat, mereka nggak dengar kata orang. Kadang-kala kita dengar mujizat itu kata orang, ya kan? Dengar kesaksian orang, kita cerita, oh dia begini-begini. Tapi murid-murid ini melihat mujizat. Ketika Tuhan Yesus ubah air jadi anggur, mereka lihat itu. Ketika mereka membagi-bagikan roti untuk 5.000 orang itu, mereka juga bingung, ini roti dipotek kok nggak habis-habis. Mereka mengalami. Tapi dalam sekejap, tokoh yang mereka idolakan, tokoh yang mereka hormati, tokoh yang mereka andalkan, tiba-tiba dalam tanda petik sepertinya kalah, sepertinya tidak berdaya, ditangkap, dipukuli, dicambuk, disalib, mati pula katanya. Mereka tergoncang, mereka syok, mereka bingung, ya, mereka galau parah. Ya, bukan cuma sekedar galau biasa. Mungkin kalau pada waktu itu ada WA atau ada media sosial, pasti status mereka isinya galau semua. Ya. Mungkin emot menangis itu muncul di HP setiap mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, iya, walaupun Yesus telah bangkit, mereka tahu itu Yesus bangkit, mereka dengar itu Yesus bangkit, tapi mereka masih belum mengerti apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu. Mereka bingung, apa sih sebetulnya? Dan mereka pun kehilangan tujuan mereka. Kalau kita melihat dalam Injil, dikisahkan ada 2 orang yang akhirnya balik pulang mudik ke Emmaus. Ya, mereka udahlah, gak usah. Kita balik aja ke profesi kita. Beberapa murid yang adalah nelayan itu balik lagi jadi nelayan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, karena apa? Walaupun Yesus bangkit, Yesus
nggak bersama-sama dengan mereka setelah kebangkitannya. Ya kan, dia bangkit. Beberapa orang melihat, mereka pun melihat, tapi tiba-tiba begitu bersama-sama ngumpul, udah senang, hilang. Udah ketemu, hilang. Gimana ini? Iya sih, kami percaya dia bangkit, tapi mana dia nggak ada. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang membuat mereka tergoncang, kehilangan tujuan. Hidup mau ngapain lagi? Ya udah balik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak kali dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita mengalami seperti Tuhan Yesus, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita nggak tahu arah, mau kemana sih kekristenanku ini? Yang sudah pelayanan mau apa? Jadi sepertinya pelayanan itu males. Ya mau apalah, udah kerja aja lah, nggak usah pelayanan. Ya. Hari-hari ini saya banyak bertemu dengan teman-teman hamba Tuhan, menyampaikan keluhan yang sama. Saya udah puasa, saya udah berkorban, saya udah begini. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, bagaimana tidak Pak, katanya, untuk sewa tempat ibadah aja istri saya harus ngutang di kantornya. Bersyukur kita, Tuhan memberkati kita, amin. Untuk nyewa tempat ibadah aja harus seperti itu. Nanti bagaimana tahun depan? Nyewa kan tahun depan, masa mau pinjam tiap kali mau nyewa tempat ibadah? Udahlah, saya mau berhenti aja. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya di level jemaat, di level hamba-hamba Tuhan, kadangkala kondisi-kondisi seperti ini sering kita alami. Kita nggak tahu. Ya, seperti lagu, mau dibawa kemana? Kita bingung dengan tujuan hidup kita. Kita bingung dengan panggilan kita. Yang bekerja juga begitu, aduh. Ya. Hari-hari ini cari duit susah, buang duit gampang. Betul ya, saya. Cari duit susah, habiskan duit gampang banget. Saya percaya kalau setiap saudara dapat transferan 1 miliar, udah gampang itu. Mungkin nggak sampai 1 bulan tuh udah habis duit. Ya, tapi carinya susah. Driver online setiap kali saya ketemu naik Gojek, aduh Pak, sepi Pak, ini orderan pertama saya, Bapak itu orderan pertama saya, makanya saya nggak lihat kemana, pokoknya asal klik udah dapat. Saudara yang dikasih Tuhan, kondisi situasi yang kita alami, ya belum lagi orang yang kena sakit penyakit, mereka mengalami situasi yang sama seperti para murid, bingung mana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah untuk itulah Tuhan Yesus mengajak mereka reuni. Ya, kita buka di dalam Matius 28 ayat 7. Ya, Tuhan Yesus tahu banget apa yang dialami murid-muridnya. Walaupun Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi seperti sebelum disalib. Waktu sebelum disalib kan, kemanapun Tuhan Yesus pergi, disitulah murid-muridnya. Ya, ketika Tuhan Yesus makan ikan, murid-muridnya juga makan ikan. Ya, ketika Tuhan Yesus makan telur, murid-muridnya makan, bukan makan kulitnya, makan telur juga. Sama-sama. Tapi begitu penyaliban, iya sih dia bangkit, tapi mana guru nggak ada. Mereka kehilangan pegangan. Tuhan Yesus ngerti banget kondisi murid-muridnya. Sebab itu di dalam Matius 28 ayat 7, kita lihat Matius 28 ayat 7, di sana dikatakan, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, perkataan ini adalah perkataan malaikat, ya, yang dijumpai oleh Maria Magdalena. Ya, kalau kita melihat dalam, saya bacakan dari ayat 1 supaya saudara punya gambaran yang lengkap. Demikian, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan
dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Siapa? Perempuan-perempuan ini Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi rupanya nama Maria itu pasaran gitu ya. Ada Maria Magdalena, Maria siapa. Maksudnya begitu. Ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini malaikat Tuhan ngomong waktu menampakkan diri di kubur Yesus. Dia bilang dia mendahului kamu di Galilea. Kasih tahu teman-temannya pada kesana. Ya, Tuhan Yesus ajak murid-muridnya untuk reuni di Galilea. Beritanya disampaikan oleh malaikat, nggak lewat WA, dulu belum ada. Next. Ya, kita baca selanjutnya ayat 28, ayat 16. Matius 28 ayat 16 demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Jadi ini peristiwa setelah Maria Magdalena dan Maria yang lain dapat pesan dari malaikat. Dia cerita sama murid-murid yang lain, Simon Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lain. Yang 11. Kenapa 11? Satunya kemana? Udah mati, bunuh diri. Yudas Iskariot kan bunuh diri. Jadi tinggal 11. Lalu mereka mereka dengar pesan gurunya nunggu di Galilea. Lalu dikatakan, ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya. Ya, udah di Sherlock tempatnya untuk ketemuan, untuk reuni. Ya. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menarik dari pembacaan ini adalah di ayat 16. Next. Yeah. Mengapa harus ke Galilea? Kenapa Tuhan janjiannya di Galilea? Yang di Sherlocknya itu di Galilea. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa bukan di tempat lain? Kenapa bukan di Yerusalem, di Samaria atau di warung kopi di situ? Tapi di Galilea. Saudara, ada hal yang menarik tentang Galilea. Ya, Galilea adalah tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Ya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Kemudian dia dibesarkan di kota yang namanya Nazaret. Nazaret itu wilayah Galilea. Ya, sama seperti Delta Mas itu wilayah Cikarang Pusat, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret di wilayah Galilea. Itu ada ayatnya, saudara bisa lihat. Ya, kemudian Galilea adalah tempat Tuhan Yesus mulai pelayanannya. Jadi setelah Tuhan Yesus dicobai, ya turun dari gunung itu, kemudian dia mulai pelayanannya di Galilea. Kita lihat di dalam Matius 4 ayat 12 sampai 17, Matius 4. Demikian firman Tuhan, Matius 4 ayat 12 mulai. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di wilayah Zebulon dan Naftali. Ya, ini wilayah Galilea. Mereka menyingkir ke Galilea. Dia tinggal di Galilea. Dia memulai pelayanan di situ. Ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pelayanan Tuhan Yesus mulai di Galilea. Dan lebih menarik lagi kalau kita membaca, ya, ayat selanjutnya di dalam ayat 18.
Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama kali juga di Galilea. Dia tidak memanggil murid-murid di Yerusalem. Murid-murid yang dipilih untuk menjadi murid mula-mulanya 12 rasul itu di Galilea. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ya, di wilayah Galilea ada satu danau. Danau Galilea. Sebagian orang menyebutnya Danau Genesaret. Ya. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Peristiwa ini terjadi di mana? Di Galilea. Dan yang lebih menarik lagi, mujizat Tuhan Yesus pertama kali juga terjadi di daerah Galilea. Mujizat Tuhan Yesus pertama apa? Mengubah air jadi anggur, ya. Bukan mengubah air jadi kopi susu, ya. Mengubah air jadi anggur. Itu di Kana, ya. Yohanes pasal yang kedua ayat 11, di Kana yang di Galilea. Jadi Galilea ini tempat yang penuh kenangan, tempat nostalgia Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Di sana banyak hal yang terjadi. Ya. Sama seperti sebuah reuni. Kadang-kala kalau kita reuni kampus, reuni SMA, itu kan biasanya reuni bikinnya di sekolah, mengingat kembali masa-masa sekolah, mengingat kembali masa-masa waktu di kampus, ya. Nah, Tuhan Yesus mau mengadakan reuni, makanya dia pilihlah Galilea. Tapi nanti kita akan lihat ada sesuatu pesan khusus yang Tuhan Yesus ingin sampaikan di Galilea. Next. Ya. Lanjut. Ya. Masih lanjut? Lanjut, bukan sebelumnya. Lanjut. Ya. Ya, mengapa ke Galilea? Lanjut. Oke, ya. Setelah kebangkitannya, Yesus janjian dengan murid-muridnya di Galilea. Apa maksudnya Yesus memilih Galilea? Kenapa nggak di Bethlehem, tempat kelahirannya? Ya, karena dia nggak mau berulang tahun, tidak sedang berulang tahun, jadi nggak pilih di Bethlehem. Kenapa bukan di Samaria atau di Yerusalem? Yerusalem pada waktu itu kota besar, ibu kota pada waktu itu, ya. Tapi Yesus memilih daerah yang lebih sepi, daerah yang lebih pedesaan, Galilea. Ya, sebetulnya Yesus ingin mengingatkan kembali akan panggilan dan komitmen para muridnya. Di Galilea lah mereka berkata, ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Mereka meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Tuhan. Sekarang ketika mereka lagi tergoncang dengan peristiwa penyaliban, Tuhan Yesus mau remind, mau bernostalgia. Ingat loh, dulu kurang lebih 3,5 tahun yang lalu, kamu mau mengikut aku. Aku panggil kamu untuk menjadi penjala manusia. Di tempat ini, di tempat ini diingatkan kembali untuk dipanggil ulang, recalling, dan mereka diajak untuk rekomitmen, untuk berkomitmen ulang di tengah galaunya mereka, di tengah mereka kehilangan asa, kehilangan harapan, kehilangan tujuan hidup. Mau ngapain ya setelah ini? Sehingga Petrus juga udahlah jadi nelayan lagi, gua kan dulu nelayan. Tuhan Yesus mau balikkan mereka kembali ke titik awal. Ketika mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika mereka berkomitmen pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada sesuatu yang luar biasa di Galilea. Adalah titik awal mereka menerima panggilan, titik awal mereka berkomitmen. Next. Ya, ada recalling, ada rekomitmen. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus ingin memanggil kembali para muridnya dan meminta
Mereka untuk memperbaharui komitmennya sebelum dia naik surga. Sebab ketika dia naik ke surga, dia sama sekali nggak akan berjumpa lagi dengan murid-muridnya. Dia mau mengingatkan kembali kepada komitmen mereka. Dan Tuhan Yesus minta mereka untuk memperbaharui komitmennya. Panggilan dan komitmen harus senantiasa diperbaharui. Kenapa? Kadangkala situasi dan kondisi, ya. Sebagai manusia kita seringkali gagal dan tidak konsisten dalam mengiring Tuhan. Ya. Coba kita flashback seperti murid-murid kita flashback. Mungkin ada di antara saudara yang 10 tahun atau 25 tahun yang lalu saudara ambil keputusan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, dengan yakin banget. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ingat masa-masa itu? Masa-masa cintamu berkobar-kobar sama Tuhan Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, gak apa-apa, yang penting ikut Yesus. Tapi ketika penderitaan itu benar-benar kau alami, ketika orang-orang yang kau harapkan tidak bisa kau harapkan, ketika ekspektasimu tidak terjadi, ketika semua orang meninggalkan engkau, bahkan bukan cuma meninggalkan engkau, menyalahkan engkau, ya. Ketika kau ditekan, ketika ekonomimu tidak baik-baik saja, tetapkah kita masih bisa berkata seperti pujian itu? Masihkah kita berkata, meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Sebentar. Lagunya kayaknya masih diganti ya. Masih diganti kata-kata. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Meskipun naik gaji dan omset melimpah, saya mau iring Yesus. Kalau itu mah gampang saudara. Tapi bagaimana ketika kondisi yang sebaliknya kita? Ketika kita ada dalam kondisi seperti para murid itu, ketika kehilangan pegangan, ya. Maukah tetap engkau mengiring Tuhan? Maukah engkau tetap, aku akan tetap melayani? Aku mau tetap pandang salib Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, biar ini menjadi perenungan bagi kita. Ya, kita seringkali gagal, kita seringkali nggak konsisten. Dulu waktu saya mau melayani, tapi begitu kesenggol konflik dengan teman, udahlah gak usah pelayanan. Ya saya cukup rajin aja ke gereja, gak usah pelayanan. Pelayanan itu pusing pak, ribut melulu pak, waduh si A si B pusing saya pak. Saudara yang dikasih Tuhan, mari balik ke kisah ini. Ya, mari balik. Ketika saat-saat awal engkau dipanggil Tuhan, ketika saat-saat engkau mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan, kau lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, masih adakah cinta itu hari ini? Masih adakah semangat dan antusias itu hari ini? Kita hidup bukan untuk masa lalu, ya kan? Kita hidup untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lalu biar itu menjadi pembelajaran buat kita, supaya setiap kesalahan di masa lalu tidak kita ulangi di hari ini. Tapi biarlah ketika Tuhan mengingatkan kita mau berkata, Tuhan aku mau perbaharui komitmen. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Situasi dan kondisi, masalah dan pergumulan, ya, sering membuat kita mengabaikan panggilan kita. Ya. Keadaan yang susah, sakit penyakit mungkin, pergumulan, konflik demi konflik dalam pelayanan, dalam berjemaat, ya, dalam kita satu dengan dalam berinteraksi, seringkali membuat kita mengabaikan, gak usah lagi, mengabaikan komitmen kita, mengabaikan panggilan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, para murid pada waktu itu hampir semua ingin balik ke kehidupannya yang lama. Berapa banyak anak-anak Tuhan di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja berkata, Tuhan, udah, aku mau fokus dulu ke pekerjaan, pelayanan nanti dulu, saya fokus ke pekerjaan. Banyak orang seperti itu. Next.
Panggilan itu rasanya begitu mudah dilupakan. Ya. Untuk menyatakan hal itu, ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu mau mengingatkan kita akan panggilan itu, Dia terlebih dahulu mengafirmasi dirinya, menyatakan dirinya dengan kata-kata gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perkataan ini tidak pernah Tuhan Yesus ucapkan sebelum Dia disalib. Tapi setelah Dia disalib, Dia menyelesaikan semuanya bagi kita. Dia bangkit, Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang penuh kuasa. Ya, sebelum disalib, Dia anak manusia. Tapi setelah kebangkitannya, setelah kemanusiaannya dihabiskan di atas kayu salib, dirinya yang sesungguhnya ditampilkan. Kepadaku diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Bahkan agama lain pun mengakui bahwa Isa bin Maryam itu terkemuka di bumi dan di sorga. Itu tidak terbantahkan, karena memang sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang sejati. Dalam ayat 18 Dia sampaikan itu. Dan ini merupakan satu legalitas. Ya, ini penting agar kita paham, yang memanggil kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang minta kita untuk berkomitmen itu Tuhan yang Maha Kuasa. Karena segala kuasa di bumi dan di sorga ada di dalam tangannya. Dan hal ini seharusnya membuat kita tidak takut. Kita nggak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, ragu ketika kita menjalankan apa yang ditugaskan kepada kita. Karena yang mengutus kita, yang memanggil kita, itu yang Maha Kuasa. Ya. Kalau saudara disuruh sama Presiden Prabowo, ragu nggak saudara? Apalagi bawa surat mandat, ditandatangani beliau, apalagi dicap jempol. Saudara tunjukkan, itu akan sangat besar pengaruhnya. Nah sekarang yang mengutus kita, yang memanggil kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Harusnya kita tidak perlu ragu dalam mengiring Tuhan. Seperti pujian tadi, ya, walaupun 1000 tangan manusia menarik kita untuk jatuh, tapi kalau Tuhan yang bela, siapakah lawan kita? Tapi jangan juga lalu kita jadi ceroboh memahami pujian itu. Ya, kalau kita salah, ya Tuhan gak mau bela, kan begitu. Kalau kita salah, bertobat dulu. Banyak kali kita kebablasan, overconfident, terlalu percaya diri. Saya anak Tuhan, ya, saya pakai kuasa Tuhan, saya nggak takut apapun, Tuhan menyertai saya. Kira-kira Tuhan mau menyertai kita nggak kalau kita terus-menerus dalam dosa? Ya kan? Nah saudara, Tuhan pasti bela kalau kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau kita merespon dengan benar setiap masalah yang kita hadapi. Kalau kita bisa menahan diri, kita menjawab dengan benar setiap tuduhan, setiap cacian, makian, hinaan dari orang. Kalau kita mau merespon dengan benar, Tuhan pasti bela. Tapi kadang-kala kan kita responnya salah. Orang marah, kita marah lagi. Ya kan? Akhirnya marah-marah. Gak ada kelarnya begitu sih. Ketika saudara mau marah kepadamu, datang dengan kelemah lembutan. Datang dengan kelemah lembutan. Kalau ada api, jangan disiram pakai bensin. Ya. Kalau ada api disiram pakai bensin, meledak saudara. Kalau meledak, yang nyiram pun kena. Ya kan, coba di sini ada api, saya siram pakai bensin. Bukan cuma keyboardnya yang hancur, saya juga akan kena. Ketika ada konflik, mari respon dengan benar. Ya, kita kembali saudara. Tuhan Yesus memberikan satu legalitas, mengafirmasi dirinya bahwa segala kuasa sekarang ada dengan Dia. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa sih Maha Kuasa? Ya bisa melakukan apapun. Next. Ya. Saudara, panggilan dan komitmen untuk apa? Kita di recalling dan komitmen untuk apa? Ya. Untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Matius 28 ayat 19.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan ayatnya. Kalau saudara tertarik dengan bahasa aslinya, lebih dalam pengertiannya. Jadikan semua bangsa muridku, bukan semua bangsa pengikutku. Perbedaan pengikut dan murid itu begitu signifikan. Kalau pengikut tuh hanya ngikut aja, tapi nggak tahu apa-apa dia. Tapi kalau murid, dia tahu lebih banyak akan gurunya. Murid, dia kenal gurunya. Murid, dia menangkap setiap pelajaran dari gurunya. Dia mencatat, dia mengingat, bahkan dia menghafal setiap pelajaran dari gurunya. Tapi kalau ngikut, ya udah ngikut aja. Kalau lagi nggak sempat, ya nggak usah ngikut kan. Tapi kalau murid, dia punya atensi lebih, dia punya perhatian lebih. Ada ikatan yang berbeda. Saudara kasih Tuhan, caranya gimana menjadikan semua bangsa murid? Yang pertama, baptislah. Ya, baptisan adalah sebuah keputusan pribadi dengan kesadaran penuh tanpa paksaan. Makanya saya tidak pernah paksa saudara untuk dibaptis. Tapi biarlah itu kesadaran itu muncul. Tapi kita perlu menyadarkan orang, kan begitu kan? Kalau ditunggu sadarnya kagak sadar-sadar. Kita perlu menyadarkan orang untuk mengambil keputusan. Ambillah keputusan dalam hidup ini agar kau tak kecewa, hancur dalam dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, baptislah. Kita mengajak orang dibaptis. Dengan satu tindakan kita menyadarkan kita. Mau kemana sih hidupmu? Mau ngapain lagi sih hidupmu? Ya, hidup bukan sekedar selesai di dalam peti mati, tapi hidup sampai kepada kekekalan. Saudara yang dikasih Tuhan, cara yang kedua, ajarlah. Ya, setelah mengambil keputusan, ya, harus mau belajar. Namanya murid harus belajar. Siapa yang mengajar? Kita, saudara dan saya. Ya. Jadi baptislah dan ajarlah itu seperti kalau saudara mau daftar kuliah. Mau daftar kuliah harus daftar dulu kan? Betul kan? Gak mungkin saudara mau daftar kuliah tiba-tiba nyelonong masuk ruang kelas duduk diusir sama security. Saudara harus daftar dulu. Setelah oke dinyatakan diterima baru masuk. Baptisan adalah proses pendaftaran kita menjadi murid Tuhan. Saudara sudah dibaptis, saudara sudah terdaftar dalam murid Tuhan. Cuma saya, banyak murid yang bandel, banyak bolosnya. Banyak murid yang banyak bolosnya. Udah daftar sih Pak, udah daftar, tapi gak pernah kuliah, gak pernah datang, gak pernah sekolah. Itu bukan murid, itu nanti di DO. Itu nanti di DO. Ini mana namanya ada, tapi orangnya gak pernah muncul. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa murid. Proses menjadikan itu proses yang lama. Proses membuat orang untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus itu perlu waktu. Ya. Nah, menjadi murid harus tunduk di bawah pimpinan, ya kan? Kalau seorang murid, seorang mahasiswa di perkuliahan, dosennya bilang ya besok masuk jam 9 ya, offline. Adakah saudara bilang, Pak, jangan Pak, online aja Pak, bisa sambil makan kacang di rumah Pak? Bisa? Ya nggak bisa ngatur, dosen ya menentukan, kita tinggal mengikuti. Tapi berapa banyak kita jadi murid yang semau gue? Ya. Suruh berdoa, tidak berdoa. Suruh baca Alkitab, lebih suka baca postingan orang. Saudara percaya deh, baca Alkitab lebih baik dari baca statusnya orang. Baca statusnya orang kadang-kala bikin emosi, bikin kita kepancing. Coba baca Alkitab, ada damai kan? Kalau nggak percaya praktekin deh. Karena baca Alkitab akan lebih damai daripada baca statusnya orang. Kalau mau jadi murid harus taat sama gurunya. Next, ya, bahan ajar utama seorang murid adalah Alkitab. Ya, materi utamanya jadi murid Tuhan Yesus itu Alkitab. Ya, saudara dikasih Tuhan, ada jaminannya. Ya, apa jaminannya? Dari sebuah panggilan dan sebuah komitmen. Kalau kita dipanggil untuk melakukan suatu tugas, saudara dipanggil kerja, ya, interview pertama mungkin ditanyakan,
keahlianmu apa, ya kan, begini-begini, mau nggak kamu ditempatkan di sini. Tapi biasanya di akhir interview kerja, karena saya pernah di posisi itu, pernah menjadi orang yang menginterview tenaga kerja, calon tenaga kerja, calon karyawan. Bagian akhir pasti akan disampaikan, Anda bersedia nggak gajinya sekian, betul kan? Atau dengan kata lain, minta gaji berapa, betul ya? Pernah interview di sini? Minta gaji berapa? Ya kalau mau jadi driver online nggak akan ditanya mau gaji berapa, itu penghasilan terserah lu aktif ya banyak gitu kan. Tapi sebagai seorang yang mencari kerja, mendapat penugasan dalam interview kan biasanya tanya pendidikannya, tinggal di mana, lalu mulai dikasih tahu nanti tugasnya ini siap nggak gitu kan, siap nggak kadang-kala lembur, kadang-kala harus tugas luar kota, siap nggak? Nah, kalau siap, terakhir minta gaji berapa, saudara? Jaminannya apa kita untuk melakukan itu, melakukan tugas itu? Ya. Nanti kamu akan gaji pokok segini, 2 kali UMR, lalu dapat tunjangan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Kalau istrimu melahirkan anak pertama, kedua dibiayai, anak ketiga bayar sendiri. Biasanya seperti itu, saudara. Nah sekarang Tuhan Yesus memberikan penugasan untuk kita menjadikan semua bangsa muridku. Jaminannya apa? Inilah jaminannya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 3 hal di sini yang kita bisa lihat. Aku menyertai. Apa artinya aku menyertai? Menyertai itu artinya bersama-sama dimanapun dan kemanapun. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Yesus selalu bersama-sama dengan saudara dimanapun saudara pergi dan kapanpun saudara pergi. Bukankah ini luar biasa? Ya. Big boss kita yang menyertai kita, saudara. Ya, kalau saudara di sini ada yang sales suruh jualan, bosnya ngintil nggak saudara? Bosnya ngikut nggak? Enggak. Nah, kamu daerah sana ya, kamu daerah Banten, itu daerah Banten. Nih, harus dijual. Bosnya, ya duduk di meja di kantor, gak ngikut. Yang kepanasan, yang kehujanan, yang ketok-ketok pintu, gerbangnya dibuka-buka ya kita. Tapi Tuhan Yesus dahsyat. Dia nggak cuma omong doang. Dia nggak cuma suruh pergi jadikan semua bangsa muridku. Dia santai-santai. Dia bilang, I will be with you. Aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi, dimanapun. Tengah malam kamu pergi, aku menyertai kamu. Ke ujung dunia pun kamu pergi, aku menyertai kamu. Bukankah ini satu jaminan yang luar biasa, saudara? Kita nggak perlu takut untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Ya. Kemudian ada kata senantiasa. Apa artinya senantiasa? Senantiasa itu setiap waktu. Everlasting. Setiap waktu, seterusnya. Tidak ada sedetik pun dia tidak menyertai kita. Amin. Mana Pak, Tuhan gak menyertai saya? Kok saya ngalami begini? Nah, kalau saudara tidak merasakan penyertaan Tuhan, itu tidak meniadakan penyertaan, itu tidak membatalkan penyertaannya. Kalau kita tidak merasakan penyertaan Tuhan, berarti kita sedang fokus ke yang bukan Tuhan. Ya, kalau kita merasa tidak disertai Tuhan, itu berarti saudara sedang fokus kepada yang bukan Tuhan. Ingat 2 orang yang pulang ke Emmaus, mereka asik membicarakan masalah yang di Yerusalem. Tuhan Yesus ikut nimbrung, dia nggak tahu itu Tuhan. Kenapa? Fokusnya nggak ke Tuhan, fokusnya ke masalah. Kalau kita selalu fokus ke masalah, kita nggak pernah bisa merasakan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan ada dekat dengan kau. Kita asik dengan masalah, kita asik dengan masalah. Lalu ketika ada hamba Tuhan berkata Tuhan menyertai kita, bohong, saya nggak disertai. Nah, kita fokusnya ke masalah. Ingat lagi kisah ketika murid-muridnya dihantam badai di Danau Galilea. Ya kan? Ketika malam-malam mereka naik perahu, Tuhan Yesus minta ke seberang, Tuhan Yesusnya molor di situ. Ya, Tuhan Yesusnya tidur. Seperti saya kalau diantar sama Bapak Ibu suka tidur di mobil. Ya. Mereka bilang, kenapa mereka nggak sadar ada Tuhan Yesus? Mereka fokusnya kepada badai. Banyak kali kita fokusnya kepada masalah. Kita nggak fokus kepada Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, mau badai seperti apa? Bukankah Dia memegang kuasa di bumi dan di surga?
Saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, ada kata-kata sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya sampai kita menuntaskan semuanya. Bukan setahun 2 tahun, tapi sampai kepada akhir zaman. Sampai akhirnya semuanya selesai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini mungkin kita seperti murid-murid. Kita di tengah persimpangan jalan, kita mau kemana? Kita bingung dengan kehidupan ini. Anak-anak muda mungkin kau bingung. Sampai hari ini aku belum kerja, sampai hari ini masih seperti ini. Ingat panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ingat rencana Tuhan dalam hidupmu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saya cuma mau mengajak kita sama-sama, yuk kita balik kepada panggilan kita. Balik kepada panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diberi mandat untuk menjadikan semua bangsa murid. Dan mari kita memperbaharui komitmen kita. Ya, komitmen itu bukan berarti komat kami sama teman. Ya, saya mau komitmen. Ada satu masalah komat kami sama teman, jelekin yang lain. Bukan begitu. Komitmen adalah sikap hati yang berkata, Tuhan, apapun juga aku tetap mau ikut Tuhan. Apapun juga aku tetap mau melayani. Apapun juga aku tetap memberitakan nama-Mu. Apapun juga aku tetap mau menjadi kesaksian. Biar kita menjadi pelita yang selalu membawa cahaya buat sekitar kita. Next. Dan amanat atau perintah itu dimulai dengan kata pergilah. Menarik kata pergilah ini, saudara. Ya. Di satu sisi Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, kamu akan mendapat kelegaan. Sudah belum datang kepada Tuhan ketika dalam kesesakan? Janjinya, kamu berbeban berat, kamu kesusahan, datang dapat kelegaan. Setelah dapat kelegaan, pergi. Untuk apa? Menceritakan apa yang kau alami. Kata pergi, ya, untuk menjadikan semua bangsa. Semua bangsa itu maksudnya semua orang. Ya. Semua orang dari semua kalangan, dari semua tingkatan, dari semua jenjang ekonomi, jenjang pendidikan. Ya, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, maka para murid itu harus pergi. Gak bisa cuma duduk diam. Gak bisa cuma DRS di rumah saja. Harus pergi. Bukan diam di tempat yang nyaman. Bukan menikmati kenyamanan. Banyak orang menikmati kenyamanan gereja, tidak mau memberitakan kabar keselamatan kepada saudaranya yang membutuhkan. Ya, pergi itu bukan harus pergi ke Kalimantan, pergi ke Papua, pergi kemana-mana. Bukan. Pergi itu pergi ke orang dekat dulu. Ya, adikmu, keponakanmu, ya, edamu, ya kan. Pergi ke orang dekat dulu. Sudah belum mereka jadi murid Tuhan? Ya. Kita dipanggil untuk menjadikan murid Tuhan, bukan untuk membuat mereka jadi Kristen. Karena banyak orang Kristen yang bukan murid Tuhan. Tapi kalau dia mau jadi murid Tuhan, pasti dia akan jadi orang Kristen. Saudara yang dikasih Tuhan, pergi itu kata kerja. Kata kerja yang dengan semangat. Saudara pergi itu harus exciting. Jangan malas-malasan. Ya. Pergi dengan semangat untuk mencapai tujuan. Ada usaha yang sungguh-sungguh ketika pergi. Kalau saudara mau pergi kan mesti beberes dulu, betul nggak? Nyiapin apa? Yang utama itu handphone jangan sampai ketinggalan. Dompet ketinggalan nggak apa-apa. Yang penting handphone jangan ketinggalan. Kenapa? Dompet kagak ada duitnya. Duitnya ada di handphone semua. Di GoPay, ya kan? Ada di situ semua duitnya. Dompet nggak apa-apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan diri. Kita punya satu semangat untuk mencapai tujuan. Kalau saudara pergi kan pengen dapat tujuan. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu di Manurung pergi pulang ke Medan pakai mobil. Wah, dia beresin dulu tuh mobil. Pastiin semuanya oke, ya kan? Pastiin remnya, apanya, koplingnya semua beres. Semangat nggak? Semangat. Bangunnya? Oh, lebih pagi dari hari Minggu bangunnya. Lebih pagi dari waktu mau ke gereja, mau pergi ke sana, ya penuh semangat. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita bersemangat ketika kita melayani Tuhan? Apakah semangat kita seperti kita mau pergi jalan-jalan?
kalau kita mau melayani Tuhan? Apakah kita bersemangat menceritakan kebaikan Tuhan? Kadang-kala kan yang kita cerita bukan kebaikan Tuhan, tapi kejelekan teman kita. Ya kan? Coba saya kasih PR, nanti pulang di rumah renungkan catat. Berapa kali dalam minggu ini kita menceritakan kejelekan orang? Berapa kali dalam minggu ini kita menceritakan kebaikan Tuhan? Jawab di hatimu, biar ini perenungan. Kadang-kala kita lebih gampang ceritain kejelekan orang kan? Kayaknya berat banget mulut ini cerita Tuhan Yesus itu baik loh. Berat banget ngomong gitu aja, berat banget. Tapi kalau tahu nggak dia itu begini, wah, lebih panjang dari drama Korea. Banyak episode per episode. Kadang-kala episode yang lalu pun diulang lagi. Oh dulu loh 5 tahun yang lalu dia pernah gini-gini saya. Dia bilang gini, terlalu gak ya? Kan kata Bang Haji sungguh terlalu. Tapi kebaikan Tuhan, bukankah dia terlalu baik buat hidup kita? Kapan kita ceritakan itu? Apakah dalam minggu ini saudara menceritakan kebaikan Tuhan? Atau menceritakan masalahmu? Menceritakan kesulitanmu? Menceritakan kondisi ekonomimu yang tidak baik-baik saja? Mana yang lebih banyak kita ceritakan? Kita dipanggil untuk mengajarkan apa yang harus kita ajarkan, apa yang kita terima dari Tuhan kita ajarkan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau bersemangat untuk yang benar. Ya, pergi itu juga sebuah perintah. Pergilah, bukan pilihan. Ya, pergilah itu sebuah pilihan. Sebab itu 1 Korintus 6 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita baca sebagai ayat yang terakhir. Biasanya kalau dibilang ayat terakhir itu senangnya bukan main. 1 Korintus 9. Tolong Edo bacakan 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Iya, Paulus berkata, jika aku memberitakan Injil, aku gak punya alasan memegahkan diri. Sebab itu adalah apa? Keharusan. Memberitakan Injil seharusnya menjadi keharusan. Bahkan Tuhan Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apa sih memberitakan Injil? Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan pengalamanmu yang so sweet itu dengan Tuhan Yesus kepada orang. Ya. Kau usah ceritakan masalahmu. Saudaramu juga lagi penuh masalah, kamu tambahin lagi dengan masalahmu, kamu ceritain. Ya kan? Tapi ketika ada kesempatan, ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan karya-karya Tuhan, ceritakan mujizat-mujizatnya. Supaya orang yang mungkin dalam kondisi seperti para rasul bingung, gak tahu mau kemana, dia mendapatkan satu solusi, mendapatkan satu harapan bahwa masih ada Tuhan yang bisa tolong mereka. Itulah panggilan kita. Itulah komitmen kita untuk kita terus menceritakan kebaikan Tuhan. Next. Ya. Jadi masalah dan pergumulan seringkali membuat kita mengabaikan panggilan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, bahkan meninggalkan doa-doa pribadi. Iya, kalau meninggalkan persekutuan kelihatan, oh si A gak datang, si B gak datang. Tapi kalau meninggalkan doa-doa pribadi kan hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saya gak bisa tahu, karena di kamar saudara saya gak pasangi CCTV. Saudara dikasih Tuhan. Kadang-kala masalah, kesulitan, tantangan hidup membuat kita jadi mengabaikan panggilan dan komitmen kita kepada Tuhan. Karena itu kita perlu memperbaharui. Ya. Kita perlu memperbaharui panggilan dan komitmen itu kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus yang kita percaya, yang kita layani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu jangan takut untuk memberitakan namanya. Kita gak ada alasan untuk takut cerita. Kenapa? Nama itu powerful banget. Nama itu dahsyat banget. Ya. Dia pasti menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang kembali tim Presiden Worship. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak bagi siang hari ini, maukah kita memperbaharui panggilan dan komitmen kita kepada Tuhan?
Ini bukan tentang kondisi ekonomimu. Ini bukan tentang pelayananmu. Ini juga bukan tentang nama baikmu. Tapi ini tentang pribadimu dengan Tuhan. Pribadimu dengan yang menciptakan hidup. Dia selalu pedulikan kita. Dia selalu ada untuk kita. Janjinya yang dan musik mainkan pujian yang ketiga. Ya, musik dulu mainkan pujian ini, kita merenungkan. Mungkin hari-hari ini kita sudah mengabaikan komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen untuk berdoa. Saya tahu beberapa kita mungkin di awal tahun kita berkomitmen, Tuhan tahun ini saya mau baca Alkitab, nggak mau pulang. Saya mau 2 pagi, saya mau santai. Tapi belum juga masuk setengah tahun kita sudah abaikan itu. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Hingga sepertinya waktu dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Mari saya mau ajak kita. Kita baru 5 bulan masuk tahun 2025. Kita mau balik lagi kepada komitmen awal. Seperti murid-murid diajak ke Galilea supaya mereka ingat. Oh, di Galilea mereka berkata, Tuhan aku mau ikut kau. Di Galilea mereka keren banget. Waktu Tuhan Yesus panggil mereka, dia tinggalkan jalannya. Mungkin dia masih ada ikan-ikannya, dia tinggalkan perahunya. Dia tinggalkan keluarganya. Dia berkata, saya mau iring Yesus. Baru 3 tahun setengah mereka mulai goyang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Saya mau ajak, ini bukan hanya tentang saudara, ini juga tentang saya sebagai gembala. Apakah saya tetap berkomitmen di tempat ini? Jujur bukan hal yang mudah. Jujur saya katakan ini bukan hal yang mudah. Tapi melalui ketika saya merenungkan firman Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini, Tuhan banyak berbicara. Seolah-olah Tuhan berkata, ayo nak ke Galilea, ayo nak ingat lagi ketika aku memanggil kamu, ketika kamu mengucapkan komitmenmu di hadapanku. Mana itu? Tuhan pertanyakan itu kepada saya. Haleluya. Tantangan pasti ada. Tapi seperti pujian ini kata, Tuhan yang bela. Amin. Tuhan yang bela. Kita nggak bisa membela diri kita. Kita nggak bisa membela diri kita. Kita terlalu lemah. Kita nggak bisa kata-kata untuk berdebat. Saya mau katakan, kalau kita benar di hadapannya, dia akan bela kita. Renungkan pujian ini. Haleluya. Janjinya tak berubah. Janjinya tak berubah. Amin.
Percayalah Tuhan yang Percayalah Tuhan yang bela. sekali lagi katakan, Percayalah Tuhan yang bela. mari setiap pribadi kembali perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Tidak perlu sebelahmu mendengar apa yang kau katakan, tapi ucapkan dengan lembut, ucapkan dari hatimu. Apa komitmen? Apakah engkau masih mau menjawab ya untuk panggilan Tuhan dalam hidupmu? Apa engkau mengambil tekad, mengambil komitmen untuk pergi dan menjadikan semua bangsamu itu berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan pada orang-orang di sekitar kita? Bagian kita hanya menceritakan, tapi Tuhan yang menyertai kita akan meneguhkan itu dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Amin. Tuhan yang di tangannya ada kuasa di bumi dan di surga akan meneguhkan setiap pemberitaan, akan meneguhkan setiap kesaksian, sehingga orang yang mendengar diberkati dan boleh datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kau mendengar setiap komitmen. Pagi siang hari ini kami memperbaharui komitmen kami di hadapan. Ampuni kami kalau situasi dan kondisi, pergumulan demi pergumulan, sakit penyakit penderitaan kami membuat kami menjauhi panggilan itu, membuat kami tidak lagi menjadi orang-orang yang berkomitmen. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau memperbaharui komitmen kami. Kami mau ikut Engkau sampai akhir hidup kami. Meskipun di tengah penderitaan, meskipun ada caci maki, meskipun ada pertentangan, meskipun kami ditinggalkan, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau berkata, Kau menyertai kami senantiasa. Ampuni kami kadang-kala kami nggak sadar bahwa Tuhan sertai kami. Kami nggak sadar kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan juga hadir di tengah masalah kami. Tuhan ada di tengah badai yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan. Dan biar di hari-hari ke depan kami kembali menjadi orang-orang yang memiliki komitmen yang teguh kepada Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kau sanggup melakukan bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Biarlah semakin banyak orang yang kami boleh bawa kepada Tuhan dengan kehidupan kami, dengan keteladanan kami. Orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya pengikut, tapi mereka menyerahkan diri untuk menjadi murid Tuhan. Murid yang siap dididik, siap dibina. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah ini menjadi satu momentum untuk kami diperbaharui di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat, kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami Tuhan hingga saat ini Bapa. Tuhan, terima kasih juga atas nikmat, kesehatan, serta panjang umur yang Engkau berikan kepada kami Bapa hingga saat ini Tuhan. Tuhan, jika kami masih ada yang sakit, tolong Tuhan Engkau sembuhkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan ini Tuhan, walaupun sedikit, terimalah Bapa buat bekal kami nanti untuk di surga nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak ikut selanjutnya. Untuk selanjutnya Pak Gembala ada pengumuman. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini atas
kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kau selalu melindungi kami sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan. Kau memberi kami kesehatan, kekuatan. Hingga pagi ini kembali kami ibadah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Apapun panggilan-Mu kepada kami, biar kami semangat Tuhan untuk melayani-Mu. Karena Engkau-lah Tuhan yang memilih kami. Biarlah kami taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun yang kami alami. Mungkin ada orang yang tidak suka sama kami. Mungkin ada orang yang perlakukan kami tidak baik. Tapi kami percaya Engkau membela kami Tuhan. Kami harus maju terus. Kami mau semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang dari-Mu turun atas hamba-Mu. Pakai lagi hamba-Mu ini lebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang tidak hadir di tempat ini. Kalau dalam bekerja Tuhan lindungi, berkati mereka Tuhan, lawat mereka dimanapun saat ini. Tuhan Yesus, kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Engkau mengulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan, angkat segala sakit penyakitnya. Biarlah kami percaya di tempat ini mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-Mu di sini yang punya pergumulan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan kami yang mencari pekerjaan, anak-anak kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Tuhan, beri yang terbaik Tuhan. Beri semangat buat anak-anak kami agar mereka percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, beri yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat kota kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau melindungi bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan berkati. Biarlah bangsa kami ini selalu dalam lindungan-Mu. Berkati presiden kami Tuhan. Berkati semua pemerintah kami, dari presiden sampai ke RT RW Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi, dan mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seminggu yang akan kami lalui Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Oleh perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Biar kami semangat terus menjalani hari-hari kami. Kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami mau pulang sebentar lagi Tuhan. Kami rindu berkat dari hamba-Mu. Bapak, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan tes anak SMP, anak SD. Kami bersyukur untuk menyertai mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang campur tangan untuk mereka mendaftar di jenjang pendidikan selanjutnya, untuk masuk SMP atau masuk SMA, SMK. Tuhan menolong, buka jalan supaya pendidikan mereka tidak terhenti. Beri semangat belajar terus buat anak-anak kami. Bahkan Tuhan, anak kami yang minggu-minggu depan akan masuk ujian kenaikan kelas, Tuhan tolong supaya mereka punya semangat belajar, punya antusias untuk mereka meraih prestasi yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berkati setiap orang tua, Engkau yang mencukupkan setiap biaya pendidikan anak-anak ini. Kami percaya ketika kami mempersiapkan anak-anak kami, mereka akan menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan yang melesat mencapai kepada tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah, kasih setia dari Bapa di surga, kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Panggilannya makin nyata dalam hidup setiap kita. Demikian juga persekutuan, pengurapan, penyertaan Roh Kudus makin nyata dalam hari-hari hidup kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita yang percaya, supaya setiap kita boleh masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Dan di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh syukur kami menerima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.